Shalom, puji Tuhan, selamat datang di Ngoni, Ngobrol Rohani. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu tentang ibadah online dan ibadah onsite atau di dalam gereja. Nah, menurut Meme, ibadah mana yang lebih baik? Apakah ada kekurangan dan kelebihannya dari antara ibadah online dan juga ibadah onsite atau di dalam gereja? Ya, kalau menurutku ya lebih baik kita ibadah onsite atau di dalam gereja. Sebab kalau ibadah online itu suasana dan hadirat Tuhan tidak bisa kita rasakan. Sebab banyak hal tantangan-tantangan yang terjadi ketika kita ibadah online. Misalnya kita tidak fokus. Oh iya. Kadang kita tidak fokus ya. Bisa aja mata kita nggak fokus melihat, bisa curi-curi lihat sana lihat sini, jadi pikiran kita nggak fokus. Sambil makan ya, sambil makan. Kadang kita juga nggak mandi, langsung ibadah online dan lain sebagainya. Menurutku lebih enak sih ibadah dalam gereja. Ya memang pandemi itu kan mengharuskan kita untuk ibadah online. Bagaimanapun juga peraturan pemerintah mengharuskan untuk ibadah online. Nah, itu pertama kali kan kita ibadah secara online ya. Sebelum-sebelumnya kan kita tidak pernah ibadah online. Nah, kalau bagiku sih enak ibadah onsite di dalam gereja. Dan pikiran kita fokus, bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu sih. Nah, itu memang kekurangannya ya. Ketika kita ibadah online banyak godaan, seringkali kita minum, kita seenaknya kita makan, lalu kita pakai baju yang mungkin nggak biasa seperti kita ke gereja kan biasanya rapi. Bisa aja atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Tapi nggak semua ya, kita bilang nggak semua. Nggak semua, tapi juga ada beberapa orang yang ibadah online yang rapi juga ada. Mereka mempersembahkan yang terbaik. Mereka pakai baju rapi. Mereka sebelum ibadah sudah standby untuk nonton di HP-nya atau di laptop. Nah, tapi ya gitu, ada kekurangannya. Kita nggak bisa bersekutu, fellowship bersama dengan jemaat yang lainnya. Sebab di dalam Alkitab kan ada itu di 1 Petrus 4 ayat 10. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagaimana pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Jadi ketika kita diberikan sesuatu dari Tuhan, masing-masing kan berbeda-beda diberikannya. Nah, ketika kita berkumpul menjadi satu di dalam gereja, nah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kekurangan Meme bisa dilengkapi oleh kelebihanku dan kekuranganku bisa dilengkapi oleh kelebihan Meme. Seperti itu. Jadi setiap pemberian Allah masing-masing kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau ibadah online kan sulit ya mau kayak gitu ya. Kita nggak bisa tatap muka, kita bahkan mungkin cuma satu arah biasanya live YouTube, live itu, kecuali kalau Zoom kan kita bisa ngomong juga, cuma terbatas lah. Apalagi kadang kita ibadah online muka kita nggak ditayangkan kan, kadang disembunyikan ya, atau nggak ditampilkan. Nah itu juga banyak godaan seperti itu. Untuk kita nggak serius lah, nggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Memang ibadah online ada keuntungannya, misalnya irit biaya. Ya biasanya mungkin yang jarak gerejanya jauh, yang dulu mungkin biaya bensinnya berapa. Tapi kan kuota juga kan. Iya, wifi. Iya sih juga kadang wifi atau kuota ya bayar juga. Ya tapi itulah ada keuntungannya juga. Ibadah online mungkin mereka yang nggak suka keluar rumah, mungkin yang sedang sakit bisa tetap ibadah kan, karena online. Jadi yang sakit pun walaupun mereka duduk di kasur, mereka mungkin terbaring lemas, mereka tetap bisa ibadah di rumah karena ada streaming ibadah online di gereja. Nah kalau zaman dulu kan mungkin kalau sakit ya udah nggak bisa ibadah, mereka nunggu 1 minggu lagi untuk beribadah. Nah tetapi karena ada kemajuan teknologi ini, ibadah streaming, kita bisa walaupun keadaan sakit, sehat, kita bisa memilih kita mau ke gereja atau ibadah di rumah.
Dan ada tadi kekurangan-kekurangannya, ada juga kelebihan-kelebihannya. Jadi tergantung dari teman-teman, hati dari teman-teman apakah mau ibadah online atau ibadah onsite. Nah, kita juga mau memberitahu teman-teman bahwa kita akan memulai ibadah ya pada hari Minggu 2 Oktober 2022 yaitu di Hotel Grand Aloha jam 3 sore. Ingat ya, hari Minggu jam 3 sore ada ibadah GPDI Merpati di Lumajang. Nah, jadi teman-teman yang ada di Lumajang bisa bergabung bersama kami untuk menikmati hadirat Tuhan, bertumbuh bersama-sama di gereja yang akan kami layani. Mungkin itu yang akan kita share tentang ibadah online dan ibadah onsite, kiranya menjadi gambaran dan pandangan bagi teman-teman, dan kiranya kita semakin mengerti bahwa ibadah itu penting. Yang penting teman-teman jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Sesibuk apapun tetap luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.